Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Umi, ya. Gimana kabarnya kalian? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak terasa semester 1 hampir berlalu ya. Ini pertemuan terakhir untuk semester 1 ya. Sebelum kita bahas ya tema 5, mari kita membaca doa dulu, membaca doa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ya kita diberikan kemudahan, kelancaran ya dalam memahami pelajaran hari ini. Ya, Bu Umi akan melanjutkan. Ini tema terakhir di semester 1. Ya. Pengaruh letak geografis Indonesia. Ini gambar Bu Umi tampilkan gambar peta dari Indonesia ya. Ada 5 pulau besar yang ada di situ. Nah, ini sekarang Bu Umi bahas tentang pengaruh letak geografis Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran pada tema ini adalah untuk mengetahui keuntungan letak geografis Indonesia serta manfaat Indonesia sebagai negara agraris dan maritim. Kemarin sudah kita bahas bagaimana letak geografis Indonesia, letak astronomis Indonesia, dan kita juga sudah membahas apa itu negara agraris dan apa itu negara maritim. Sekarang, pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Letak geografis Indonesia dianggap sangat strategis dan menguntungkan Indonesia, salah satunya dalam bidang kehidupan sosial budaya Indonesia. Pengaruh letak strategis Indonesia memberikan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya akulturasi atau percampuran antara budaya Indonesia dengan budaya asing. Hal ini mempengaruhi budaya Indonesia menjadi semakin kaya dan beragam. Tapi dengan catatan, ya, budaya asing masuk ke Indonesia ini harus diseleksi. Apakah sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Kalau tidak sesuai, berarti budaya asing tidak bisa masuk ke Indonesia. Dan bangsa Indonesia harus mempunyai sikap terbuka dan mau bekerja sama dengan semua negara yang ada di sekitar bangsa Indonesia. Yang kedua, memudahkan penyebaran budaya Indonesia ke luar negeri. Letak geografis ya, selain tadi pengaruh memberikan keuntungan, letak geografis ini juga nanti akan menimbulkan kerugian. Contohnya apa? Banyak budaya daerah yang tersingkirkan akibat masuknya budaya asing yang belum sepenuhnya diterima di Indonesia karena bertentangan dengan norma-norma yang ada di Indonesia. Jadi budaya asing bisa masuk di Indonesia, Bu Umi sudah tadi jelaskan di atas, harus sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah ini biasanya ya, karena semakin teknologi semakin canggih ya, sehingga memudahkan untuk budaya-budaya asing masuk ke Indonesia. Tapi perlu adanya diseleksi secara selektif. Sekarang kita bahas Indonesia sebagai negara agraris dan maritim. Ya, tadi kemarin sudah kita bahas Indonesia disebut sebagai negara agraris dan bisa disebut negara maritim. Kalau negara agraris ya, karena negara Indonesia terdiri banyak daratan sehingga penduduknya banyak yang bertani. Kalau maritim, Indonesia itu merupakan negara kepulauan ya, yang terdiri dari ribuan pulau.
yang dikelilingi oleh lautan. Ya, kemarin udah bahas kalau ada 5 pulau besar dan lainnya adalah pulau-pulau kecil. Dari pulau itu tersebar 34 provinsi. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perairan. Hal ini menyebabkan Indonesia sebagai negara maritim, punya lautan yang sangat luas. Paham ya anak-anak? Dan berdasarkan letak geografisnya, tadi karena kita membahas tentang pengaruh letak geografis, Indonesia memiliki potensi maritim yang melimpah, antara lain pariwisata bahari yang menarik, ya, minyak bumi yang melimpah, dan sumber daya laut yang beraneka ragam. Dan masyarakat Indonesia memanfaatkan potensi tersebut pada kegiatan, khususnya dalam kegiatan ekonomi. Misalnya kalau yang ada di pesisir pantai, berarti kehidupan ekonominya adalah sebagai nelayan. Apabila yang hidup di dekat Gunung Merapi, berarti kehidupan masyarakatnya adalah bertani sayur, ya, subur di daerah yang tinggi. Apabila datarannya tinggi, berarti adanya perkebunan. Nah, ini menyesuaikan, ya, letak geografis yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya dalam kehidupan ekonomi. Dan sebagai contoh, Indonesia menjadi penghasil sumber makanan laut seperti udang, tuna, dan rumput laut. Suka kan kalian dengan udang? Dan ya, selain potensi maritim, kehidupan Indonesia juga dipengaruhi oleh hasil pertanian dan perkebunan. Karena negara Indonesia adalah negara agraris, ya, yang bermata pencarian sebagai petani dan pekebun, ya. Potensi agraris Indonesia antara lain ketersediaan lahan, iklim yang mendukung, serta tanaman unggul. Banyak hasil pertanian yang telah diekspor ke luar negeri, seperti rempah-rempah, ya. Tahu ya rempah-rempah? Coklat, tembakau, dan buah-buahan. Dan kedua potensi ini, ya, harus didukung oleh sarana komunikasi dan transportasi yang memadai. Nah, komunikasi ini yang memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya misalnya pembangunan di bidang transportasi bagi daerah terpencil. Ini akan apa? Karena apa? Untuk menyalurkan barang itu lebih cepat, berarti pertumbuhan ekonominya nanti akan semakin cepat. Dan manfaat telekomunikasi, ya, dalam bidang ekonomi ini bisa untuk memperlancar transaksi komoditas yang ada di Indonesia. Jadi sangat mempunyai peran yang sangat penting, ya, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Ya, terus selain komunikasi, transportasi, ya, itu sangat penting, ya. Transportasi khususnya untuk memudahkan proses distribusi barang. Dan transportasi ini dapat mempercepat perpindahan penduduk. Dan apabila sarana komunikasi dan transportasi memadai, maka maritim agraris Indonesia dapat ditingkatkan. Dan akan mengarah apa? Pemerataan kesejahteraan penduduk. Jadi daerah terpencil bisa diatasi, ya, apabila jalan transportasinya diperbaiki, dilancarkan, terus komunikasi bisa nyambung sampai ke daerah terpencil. Insya Allah nanti akan terjadinya kesejahteraan penduduk akan tercipta. Ya, mungkin sampai di sini dulu, ya. Ini bab yang terakhir. Ingat, ya, besok Sabtu sudah mulai penilaian akhir semester. Diulangi lagi, dibaca lagi materi yang sudah disampaikan
oleh Bapak dan Ibu guru. Jangan malas ya. Dan sebelum Bu Umi tutup, Bu Umi mengingatkan kembali jangan lupa ya, sholat duha, sholat 5 waktu tepat waktu, dan murojaahnya. Kalau bisa ditambah sholat malam, ya puasa Senin Kamis, insya Allah ya kalian nanti akan menjadi anak soleh soleha yang sukses dunia akhirat ya. Dan Bu Umi cukupkan sekian. Apabila ada salah, Bu Umi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.